Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas hari dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami saat hari ini. Sebelum kami melangkah, kami ingin bekali dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi menuntun kami di dalam perjalanan kami hari ini. Ampuni salah dosa, kekurangan, kelemahan kami. Kuduskan, layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kebenaran firman Allah kali ini kami berjudul Mana yang kamu pilih? Mana yang kamu pilih? Di suatu negara sedang berlangsung pemilu, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Di situ ada sebuah keluarga yang sedang tegang, sedang diskusi tentang siapa yang dia pilih. Kedua kandidat ini sama-sama kuat, saudara sekali kasih Tuhan. Sebab pilihan mereka itu bukan pilihan sembarangan. Pilihan mereka sangat menentukan masa depan sebuah negara beberapa tahun ke depan. Sebab pilihan mereka ini sangat menentukan. Oleh sebab itu, saudara kekasih di dalam Tuhan, harus dipikir matang-matang, harus dipikir masak-masak mana presiden yang menjadi pilihan mereka ini dapat menjadi apa yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan cita-cita para pemilihnya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kita pun diwajibkan memilih demi kelangsungan hidup kita, masa depan kita, dan harapan kita. Dalam hidup kita ini pun harus hati-hati di dalam kita memilih. Jangan sampai kita salah memilih di dalam kita melangkah. Jangan kita salah pilih, salah menentukan nasib kita. Apa yang kita putuskan, apa yang kita buat, saya kasih dalam Tuhan, akan membawa dampak. Ada akibatnya yang harus kita terima. Di dalam kebenaran firman Allah kali ini, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, kita harus memilih hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Hidup di dalam kekhawatiran, apakah hidup di dalam pengharapan? Kita memilih hidup di dalam kekudusan, atau kita memilih hidup di dalam kenajisan? Kita ingin hidup di dalam kebencian, atau kita hidup di dalam kedamaian? Kita ingin hidup untuk memuliakan Tuhan, atau kita hidup mempermalukan nama Tuhan? Ataukah kita hidup menurut jalan setan? Apakah kita hidup menurut jalan Tuhan? Semua yang kita pilih, semua yang kita putuskan ini adalah ada resikonya, ada akibatnya. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang kita ambil keputusan ini ada timbal dan baliknya. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memilih keinginan daging, kita akan menuju maut, kata firman Tuhan. Mengapa? Karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Mengapa? Karena yang dipikirkan daging adalah hal-hal yang dapat memberi pada kita suatu dampak yang buruk, saudara sekalian. Keinginan daging, yaitu kita ingin membenci. Keinginan daging timbul permusuhan.
Keinginan daging adalah sakit hati, keinginan daging adalah kecewa, keinginan daging adalah dendam, keinginan daging adalah hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Yang endingnya saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita menuruti keinginan daging, yaitu membawa pada kita kepada kehancuran, ujung-ujungnya akan membawa kehancuran akan diri kita sendiri. Tidak ada ketentraman, tidak ada damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena keinginan daging adalah maut. Maut itu apa? Maut adalah upah dari kadar dosa. Kalau kita ingin hidup di dalam dosa, maka hidup kita menghadapi suatu maut. Kalau keinginan kita, keinginan memikirkan hal-hal kesenangan duniawi, maka hidup kita akan membawa di dalam kehidupan kita maut terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi sudah kasih dalam Tuhan, kalau kita memilih hidup di dalam roh, pasti kata firman Tuhan, ada hidup. Kalau kita memilih roh, kita ada damai sejahtera. Mengapa? Karena hidup kita ini dipenuhi dengan kebenaran. Kalau kita hidup di dalam roh, hidup kita dipenuhi dengan kebenaran. Hidup kita dipimpin oleh roh, hidup kita dimerdekakan oleh roh, saudara sekalian. Dan roh yang membawa kepada kita kehidupan, roh yang mematikan perbuatan daging kita, roh yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu saudara kasih di dalam Tuhan, apa yang kita pilih, mana yang kita pilih, itu tergantung pada diri kita, suara hati kita. Siapa yang harus kita pilih? Kita menuruti keinginan roh atau kita mengikuti keinginan daging? Saya sebutkan tadi di atas, keinginan daging akan membawa suatu dampak yang jelek. Keinginan roh akan membawa suatu dampak hidup dan damai sejahtera. Tuhan memberikan hak kehendak bebas di dalam setiap kehidupan kita. Tergantung bagi kita siapa dan apa yang harus kita pilih. Saudara, di dalam setiap kehidupan kita, di zaman akhir ini saudara, di zaman-zaman serba sulit, di zaman-zaman serba susah, jangan kita terpengaruh oleh hal-hal yang kelihatannya baik di awalnya, tetapi kita tidak memikirkan ujungnya. Jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita terbawa oleh pengaruh-pengaruh iblis di dalam setiap pikiran kita. Kita menentukan, hati kita menentukan masa depan kita, hati kita menentukan iman kita. Kalau iman kita menurut perbuatan-perbuatan roh, memikirkan perkara-perkara roh, maka kehidupan damai sejahtera akan kita nikmati atau kita rasakan. Tetapi kalau kita menginginkan keinginan hidup di dalam keinginan daging, saudara kasih Tuhan, timbul suatu permusuhan, timbul kebencian, tidak ada ketenangan di dalam jiwa, tidak ada ketenangan di dalam hidup. Kekhawatiran dan ketakutan ada dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Allah pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan bagi saya dan saudara bagaimana kita harus bersikap. Apa yang harus kita pilih tergantung pada kita. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, minta kekuatan yang daripada Tuhan, minta kasih karunia daripada Tuhan, minta Roh Kudus menuntun dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tidak salah memilih, supaya kita tidak salah melangkah. Kalau kita salah melangkah, saudara sekalian, kita akan menanggung akibatnya. Oleh karena itu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari yang baik ini, hari yang bagus ini saudara-saudara, mari kita pergunakan buka pikiran kita untuk kita memilih hal-hal yang memikirkan roh. Keinginan roh ini yang akan membawa damai sejahtera, sehingga ada sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kita melangkah hari-hari ini, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, sebab Roh Kudus memberikan hidup, sebab Roh Kudus firman Allah ini memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami mana yang harus kami pilih,
Berikan kami hikmat bagi kami Tuhan, supaya kami dapat mengambil keputusan dengan benar, supaya kami dapat memikirkan hal-hal yang surgawi, memikirkan hal-hal yang berbau roh Tuhan, sebab roh Allah menuntun kami kepada segala kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati jerih payah kami, berkati jerih lelah kami hari ini, dan kami percaya Tuhan Yesus akan selalu memberikan kami damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, kekurangan dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.